Lihat nih. Lihat nggak sih kalian? Kelihatan bang. Posisi saklarnya coba dilihat dulu nih. Ketika dialirin arus si K1, maka liatin saklarnya nih. Berubah kan? Wow, sih semester udah lewat ini. Wow. Oke, Bang. Kampret. Oke. Gimana Pin? Nggak kebalik ke bang gambarnya itu bang. Hah? Kan kalau dari arus kan mendekati lilitan tadi badan elektromagnetik itu. Itu malah menjauh bang kalau kayak gitu. Bener lah Pin. Bentar, gimana Pin maksudnya Pin? Menjauh maksudnya? Sisa saklarnya ini berubah menjauh. Iya, malah ngejauh. Jadi perubahan si saklar ini Pin tidak memanfaatkan arus yang mengalir ke saklar ini, tapi memanfaatkan medan magnet yang terdapat di kontak ini, coil ini. Karena nanti ketika coil dari arus ini, si kontaknya ini bakal ketarik secara tidak sengaja, maka nanti merubah NO jadi NC jadi NO kayak gini. Ini kan ada di praktikum. Ada di praktikum direct online. Ada di praktikum direct online. Di TIL itu. Oke, nah nanti kan tadi kayak kata saya ya, karena Jun baru gabung, tugas kalian membuat automatic transfer switch dengan aplikasi ini, dengan kontaktor. Nanti Lucy, Sehan akan dicoba, Aufi, apalagi Lucy sama Aufi. Nanti kan besok kalau misalnya ketemu Sabtu atau Jumat, terserah, nanti kan kita bakal ngobrolin ini kan. Jadi ya kalau bisa dibuat dulu. Oke, kita lanjut ya. Udah aman ya? Nah, sekarang kita masuk ke perangkat kedua. Oke. Kalau itu masih belum paham yang apa? Aku ngerti maksud Devin. Yang kenapa dia kedorong bukannya ketarik, kan kalau dilihat coil kan harusnya ada medan magnet ketarik di kontaktornya. Ini malah kedorong ke 13. Oh jadi gini, apa namanya, Maiko penyelamatku. Siapa? Oh gitu, saya paham. Jadi harusnya dia kan, nah jadi gini, pada skema aplikasi ini dia tidak memperhatikan posisi dari si kontaktornya. Kalau saya pindah ke sini misalnya ya, saya pindah ke sini, dia coba di K1 yang ini, dia tetap berubah ketarik kan? Maiko gimana? Nah, jadi posisi ini tuh tidak berpengaruh. Dianalogikan apabila NO diberikan sebuah terus pada koilnya, maka akan berubah posisi dari NO menjadi NC. Oke? Gimana, Devin, Maiko? Oke, ini tidak berpengaruh ya. Tenang, saya juga tadi pagi juga saya sambil mainan sambil nonton tangkis itu bingung, ini kenapa ini? Ternyata tidak berpengaruh posisi ini, mau ini di mana terserah. Yang mempengaruhi itu apa? Nanti saya jelaskan. Nah, sekarang saya udah ngejelasin kontaktor ya. Nah, sekarang saya ngasih timer, delay, relay. Nah, kita nggak usah pas paham, ternyata udah bisa mempraktekkan. Nah, ini ada beberapa timer. Ada namanya on delay relay. Jadi on delay relay ini dipakai ke kondisi. Saya minum dulu. Nah, kita lanjut ya. Ini ada timer. Nah, buat ini udah mau jam. Ini bilang pada di kos kan ya? Ya, di rumah Mas. Ya, maksudnya nggak? Oke, maksudnya di rumah masing-masing. Kalau sedikit 9 ke atas masih aman, kalau kan nggak enak ya cewek. Nah, ini ada sebuah ini namanya ini tadi ya, TDR, timer delay relay. Silakan saya kasih waktu buat ngebuka tadi apa itu timer delay relay. Sok silakan kalau pengen cari, pengen lihat lagi. Timer delay relay. Timer delay relay itu masalah tadi itu dia itu kalau salah kayak gini bentuknya ya nggak sih?
hampir kayak kepiting lah ya. Saya lupa bentuknya kayak gini kalau nggak salah. Tapi yang sesuatu yang pasti itu dia bentuknya tuh NO semua. NO semua nih. Oke nih ya. Kelihatan ya? Kelihatan, Bang. Oke. Nah, kalau misalnya di kontaktor itu coba kalian perhatikan baik-baik nih ya. Ini saya alirin arus, ini saya alirin arus. Coba kalian perhatiin baik-baik ya. Coba, ini kan kelihatan nih. Ini tulisannya apa? Tulisannya apa? KT1 kan? Iya ya. Kelihatan? Nah, ini terus anjay. WA-nya kelihatan lagi. Ini apa? K1 ya? Iya ya. Ini K1 ke gimana? Kelihatan nggak nih K1? Kelihatan. Sinyalku jelek, Mas. Suaramu putus-putus, sinyalku jelek. Oh, sama berarti. Ini suara aku memang putus-putus kali ya? Enggak. Ya, tapi gambarnya jelas, Bang. Anjay, kelihatan. WA-nya kelihatan nggak? Oke, suara putus-putus ya. Kalau putus-putus bilang. Anjir, ini sinyalnya buluk banget sih. Ini gimana nih? Nggak kedengeran nggak nih? Kedengaran kok Mas. Jelas, Mas. Lanjut aja. Oke, lanjut ya. Ini ada K1. Nah, ini ada KT1. Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, oke. Nah, sekarang coba diperhatikan. Kalau putus-putus langsung bilang ya, potong aja nggak apa-apa. Nah, ini coba diperhatikan terlebih dahulu. Ini KT1, ini di saklar NO ini namanya apa? K1 kan? Iya ya. K1. Nah, apabila dinyalakan, maka dia tuh berpengaruhnya terhadap K1 ini. K1 yang ini nih, yang atas ini, dia berpengaruh terhadap ini. Wow. Enggak wow. Berarti Nah, cara mengubahnya gimana? ganti K2, Mas. Ganti K2. Gantinya adalah ganti KT1. Ini kan karena KT1 kan namanya. Oh iya. KT itu kontak timer 1. Nah, cara ngubahnya gimana? Kita ubah value ini paling atas. Kita pencet. Tag-nya kita ganti. Ini tag, kelihatan ya? Kelihatan. Kita ubah ke kanan KM KT. Nah, ini udah min KT ini. Oke, nah sekarang ini juga sama value kita ubah tag, kita ubah KT. Oke, udah berubah. Nah, sekarang ini ada yang namanya ada satu ini apa sih, Mas? Nah, pencet value. Nah, ini ada numbernya kita nggak usah ganti, kita ubah delay di beberapa detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik, 5 detik misalnya. Nah, nanti coba lihat ya, saya kasih zoom out sedikit, kelihatan jelas nggak? Kelihatan. Oke, sekarang ketika kita on, dia akan 4, 3, 2, 1, baru dia nyala semuanya. Oh. Oh. Ini mirip auto. Jelek banget sih, wow. Nah, intinya kayak gitu. Nah, ini aplikasi apa namanya? Menurut saya aplikasi yang cukup irit, cuma 3 MB, di Play Store ada, di Kraken juga. Nah, cuma ini kurang lebih seperti itu nih. Misalnya saya nyalain. Nah, ini ada namanya timer delay relay yang bawah 3, 2, 1, baru dia clock on. Yang atasnya dia langsung berubah. Oke, udah paham ya? Paham. Oh, berarti ini di kontaktor ini udah ada timernya langsung, Mas? Gak ada, nanti ada kontaktor tersendiri yang ada timernya. Nah, sekarang tugas kalian itu membuat bagaimana caranya ketika dialiri arus, ada kan kita mau buat hybrid ya, panel dan juga PLN. Nah, bagaimana caranya itu ketika PLN nyala, si panel itu tidak nyala juga. Jadi kalau bentrokan nanti bisa hubung singkat. Kalau enggak, bisa dicoba langsung. Nah, terus bagaimana caranya ketika terjadi transisi dari
misalnya nih ya, dari si kontaktor 1 berubah ke kontaktor 2-nya itu tidak langsung, misalnya dari PLN pengen ngubah ke panel, itu butuh waktu 5 detik, makanya pakai timer delay relay. Kalau enggak nanti bakal terjadi lonjakan arus. Kayaknya nggak paham ya kalau nggak dikasih contoh ya. Cuma nanti buat sendiri ya, ini salah satu contohnya aja. Coba lihat nih ya. Ini ada skema, kelihatan skemanya? Kelihatan. Nah, L1 dan N adalah posisi ketika PLN-nya mengalir. Oke? L2 dan juga itu adalah posisi ketika panel surya. L1 adalah PLN, L2 adalah panel surya. Oke? Nah, sekarang kalian lihat ya, kalian kan anjir jelimet banget nih. Kalian coba sendiri pakai HP kalian. Kan kalau minimal kalau laptop spesifikasinya ada yang jelek, ini minimal bisa lah. Nah, anggap aja ini PLN. Ini kan misalnya MCB nih ya, S1 nih, S1 paling atas kelihatan ya. Ini anggap aja sebagai MCB nih yang mengatur. Nah, misalnya ini dipencet berarti PLN ngalir kan? Nah, ini liatin timer bawah ini, dia bakal ngitung mundur sampai akhirnya nanti si kontaknya ini KT5 ini bakal mengalir arus sehingga nanti PLN yang digunakan. Coba liatin ini, kan bagian keduanya ini panel surya sebenarnya. Panel surya dia tidak mengaliri arus juga kan? Enggak kan? Paham nggak? Jadi ini kan L2 ini kan panel surya. Panel surya ini lampu indikator. Ini lampu indikator mengindikasikan kalau misalnya dia mengalir atau enggak. Warna merah itu fase, warna biru itu netral. Coba lihat nih ya. Ini misalnya ada 2 nih. PLN, yang kiri PLN, yang kanan adalah panel surya. Coba lihatin. L1 PLN ngalir. Ini PLN lagi jaya-jayanya nih. Ngalir terus. Nah, Suaranya hilang, Mas. L2. Soalnya kok sinyal jelek banget. Suaranya hilang ya? Sekarang udah enggak. Sinyal saya juga data juga ini. Coba udah. Oke lah. Coba nih. Ini misalnya ini ada L1. L1 tadi ngalirin arus. Nah, ini coba lihatin deh. Ini ketika PLN mengalir arus, berarti si panel surya juga tidak mengaliri arus kan? Iya, enggak itu. Enggak kan? Yang lain gimana? Iya. Yang kiri PLN, yang kanan panel surya. Nah, saya simulasikan sewaktu-waktu rumah kan mati lampu ya, berarti di sini ya tidak dialiri lagi ya. Iya. Ceklekin. Nah, saya pencet mati lampu. Nah, coba 3, 2, 1 yang kanan. Tapi Nah, dia nyala kan panel surya. iya. Panel suryanya nyala, PLN-nya tidak menyala kan? Iya. Nah, sekarang saya simulasikan tiba-tiba PLN-nya nyala lagi. Set. Nah, lihatin 4, 3, 2, 1 nyala. Ini adalah fungsi dari automatic transfer switch atau generator. Nah, generator di Indomaret gitu. Misalnya ini PLN nyala, tapi tiba-tiba nggak kontaktor mati. Nah, ini pakai kontaktor yang di mana 210.000 doang. Nggak pakai ATS. Tapi ini pakai 3 ya, Mas ya? 3. Gimana nih kalau buat siapa? Devin, Michael, gimana menurut kalian? Tapi ini kita butuh timer lagi nggak sih, Mas? Timer itu dibutuhkan. Kayaknya kan ada timer nih, John yang bawa John. Ada yang timer nih. Timer itu dibutuhkan. Kalau ketika nanti terdapat transisi dari PLN ke ini nih harus, jadi nggak bisa nanti harusnya tegangan 20 truk tiba-tiba jadi berapa terus naik lagi tuh nggak boleh. Dia bisa merupakan elektronik. Oleh sebab itu makanya kita di delay dulu, makanya kalau PLN mati itu kan ada sebenarnya gensetnya nyala, dinyalakan seperti itu. Ya paling nggak lama-lama lah, paling 3 detik. Nah, masalahnya kalau misalnya kalian nggak pakai kontaktor, kalian bakal manual, cetrek nyalain, cetrek mati
matiin, apa panik ya kalau tiba gua LAN dan panel dinyalain barengan, itu apa yang terjadi di rumah. Kayak gitu. Oke ya. Nah ini nyala 1 4 3 2 1 ganti. Misalnya PLN mati 4 3 2 1. Nah nyala. Udah, kalian main-main di sini dulu aja. Soalnya kalau misalnya yang ini aja nggak paham, itu kalau menurut saya tuh nanti bakal agak lebih sulit. Nanti ketika kita merangkai bersama, pasti kalian pelongo-pelongo bingung. Mas, itu aku mau nanya mas. Woi. Kalau misalnya beban yang 2 lampu tadi itu dijadiin 1 gitu, bisa nyala 2-2 gitu, bisa nggak mas? Oh yang ini ya? Iya, jadi bebannya dua-duanya bisa nyala gitu loh. Kalau misalnya PLN yang hidup, dua-duanya nyala. Kalau LTS yang hidup, dua-duanya nyala gitu. Disambung. Oh nggak bisa dong John. Ini di sini, ini sebagai lampu indikator aja John. Jadi ini saya belum menyatukan kedua ini. Nanti kan harusnya di sini ada satu lampu lagi kan yang buat indikator rumah kalian. Iya kan? Iya. Nah, iya. Nah, tapi di sini saya belum merangkainya. Nah, sekarang tugas kalian ya, ketika sebelum kita ketemu ini undonya mana? Ini bukan. Jelek banget lagi kayak gini. Nah, ini. Nah, bagaimana caranya kalian membuat ini dengan versi kalian aja, nggak usah kayak gini. Dengan versi kalian, gimana caranya beban ini lampu, ini kan harus ada lampu indikator dong. Iya. Ya, maksudku gitu mas, kayak lampu indikatornya tuh cuma 1, tapi dari 2 aliran gitu loh. Dari panel sama PLN. Iya, nanti box coba ya. Box. Bentar. Nah, nanti itu oke deh. Oke, saya ini udah ya. Jadi tugas kalian itu bagaimana caranya membuat ini, dan ini itu ya. PS itu kalau bisa, kalau kalian niat ya bisa, kalau kaliannya kurang niat ya. Nah, jadi saya sarankan mencoba aja, walaupun nanti ujungnya nggak apa, coba dulu, nanti dia ini bakal berjalan atau enggak sih. Nah, udah ya, jadi kayak gitu. Nanti silahkan dibuat dengan skemanya masing-masing, dengan terserah mau di gimana. Dan ini aplikasinya tadi ya, aplikasinya tuh menurut saya cukup enak sih dipakai buat main-mainan kayak gitu. Oke? Sebentar, saya ganti laptop lagi. Itu kondisinya berarti saat Dengaran nggak? Dengar. Dengaran ya? Jelas. Nah, jadi nanti jadi itu soalnya begini berarti. Itu kondisi. Jadi nanti tuh ya, misalnya ini kan ini misalnya ada box nih. Nah, ini ada box nih. Nah, ini buat lampu indikatornya nih, merah buat apa, kuning buat apa. Itu juga sama nanti. Misalnya ada box nih. Misalnya ini buat lampu indikator panel menyala. Ini lampu buat indikator di PLN yang menyala. Nah, fungsinya itu dengan cara kerja itu dengan tadi tuh, dengan relay tadi itu. Nah, tugas kalian silakan nanti buat skemanya menggunakan aplikasi yang udah saya share atau menggunakan aplikasi lain, nggak apa-apa, terserah kalian. Itu dicoba, silakan sambil tidur, sambil ngapain. Kalau di HP kan enak kan. Nah, gimana caranya itu bisa berjalan kayak gitu. Gimana yang lain? Ini susunan skemanya ini nggak paten kayak gini ya. Jadi bisa aja ini NC. Nah, misalnya kalian bingung nggak? Kenapa sih Mas Bagus ini pengennya tadi skemanya NC. Kenapa NC? Nah, silahkan dicoba sendiri. Gimana? Kan kalau yang di kampus kan kayak gini kan. NC. Nah, coba pakai gini, bisa nggak kira-kira? Gitu. Seputar aplikasi dan juga itunya ada yang ditanyain dulu nggak? Enggak. Belum. Mungkin aku kayak telat aja sih ya. Maaf. Nanti tak belajar. Jadi itu. Oke, santuy. Nanti ada aplikasinya tuh, dicoba-coba dulu ya.
Bentar. Udah kayak gitu aja. Gimana buat apa namanya? Saya cek. Mana tadi? Nah, gimana nih?